Mind the Talk Podcast. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang topik yang sedang banyak diperbincangkan di dunia pendidikan. Bersama saya Nabila, saya di sini mengundang dosen AKMR TV Jakarta yaitu Pak Khairul Umam. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesediaan untuk undangannya ya. Terima kasih juga Pak. Sebelum saya ingin mengobrol kayak pertanyaan-pertanyaan dari Permisa, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit biar Bapak relate. Boleh Nabila. Bapak akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih dengan kegiatan kampus atau non kampus gitu? Kayak di luar kampus. Bapak tuh akhir-akhir ini sibuk apa? Oke baik, terima kasih Nabila atas beberapa pertanyaannya. Jadi sebelumnya kalau saya bisa gambarkan kemarin di bulan ini kebetulan mahasiswa AKMR Jakarta telah mengadakan tugas akhir khususnya kelas 3 di semester 6 yang menjadi tugas akhir mahasiswa sebagai bentuk kelulusan ya. Yang mungkin nantinya akan dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabila yang sekarang masih kelas 2 itu di dalam kampus mendampingi ya. Selain itu juga kalau di luar kampus mungkin masih berkaitan dengan dunia pendidikan ataupun dengan para akademisi yang lain ya. Karena saya mungkin aktif akhir-akhir ini ya, sebelum pandemi aktif sebagai volunteer, kemudian juga dari volunteer itu kita mendapatkan beberapa relasi ya. Jadi kita bisa berkumpul di luar organisasi, terutama seperti itu. Kayak kemarin baru mau menyelesaikan, misalkan kita para volunteer itu selain kita menjadi volunteer juga kita bisa kumpul bareng, contohnya olahraga bareng. Kebetulan saya suka main bola, makanya kemarin baru selesai menyelesaikan kumpul bareng yaitu main bola bersama teman-teman volunteer saya yang mungkin nanti bisa menjadi informasi atau bahkan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman Nabila khususnya yang laki-laki ya yang memang barangkali suka olahraga seperti itu sih. Ternyata seru banget ya Pak. Iya betul gitu. Untuk pertanyaan keduanya, biasanya kalau lagi nggak sibuk ngajar atau nggak sibuk nulis nih, biasanya hobi favorit Bapak dah apa itu? Oke, biasanya karena memang dari kecil ya hobi saya itu membaca. Biasanya saya mencari spot-spot bacaan. Misalkan kalau saya kan kebetulan tinggal di Depok, saya akan mencoba mencari beberapa tempat seperti toko buku atau bahkan sekedar informasi di Depok telah ada perpustakaan yang eye-catching banget ya, punya UI ya di daerah Juanda yang mungkin bisa dikunjungi. Kemudian karena saya memang kalau di kampus adalah dosen, tapi kalau di luar kampus tadi selain volunteer, saya juga adalah seorang ayah. Tentu saja saya ingin memberikan waktu luang saya selain mendidik mahasiswa di kampus, saya juga ingin menerapkan beberapa pendidikan karakter sejak dini ya, terutama kepada anak saya yang berjumlah ada 2 orang putri. Jadi mereka saya bentuk karakternya, saya ajak main beserta istri saya sehingga nanti mereka tidak kekurangan peran orang tua ya. Karena kan kita tahu sekarang akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang beredar terutama di dunia pendidikan ya. Misalkan kurang perhatian dari orang tua seperti itu. Ternyata hobi Bapak bermanfaat juga ya ternyata bagi keluarga. Oke, ke pertanyaan ketiga. Ini ada agak iseng nih Pak. Ya boleh. Misalnya nih, kalau misalnya AI misalnya jadi robot nih, misalnya Bapak kan sebagai dosen, kira-kira bakal membutuhkan AI buat iseng-iseng, buat ngerjain soal atau buat iseng-iseng, buat nanyain sidang atau apa, Bapak biasanya menggunakan AI itu buat apa sih kalau misalnya jadi robot? Oke, betul. Karena saya selaku dosen dan saya juga pernah menjadi asisten dosen, dengan perkembangan teknologi ini, saya sendiri selaku dosen memang sangat terbantu. Khususnya saya sebagai dosen, saya juga memanfaatkan AI itu, terutama tadi betul, untuk menjadi asisten pribadi saya, misalkan untuk diskusi. Misalkan hari esok atau minggu ini saya mengajar materi A, maka saya perlu menyiapkan materinya. Ketika materi saya sudah punya, saya juga memerlukan AI ini untuk diskusi kira-kira ketika saya mengajar besok. Nah, AI ini bisa menjadi teman saya dalam mendiskusikan hal-hal seputar bahan pembelajaran ya. Misalkan sebaiknya Gen Z kan karena mahasiswa saya ajar adalah Gen Z, kira-kira Gen Z itu kalau dikasih diskusi topiknya seperti apa? Tugasnya juga mungkin beda dengan generasi saya waktu saya kuliah. Jadi tugasnya harus yang Gen Z banget, misalkan berbau internet. Misalkan ketika saya memberikan tugas
untuk mahasiswa membuat video, saya akan diskusi dengan AI bagaimana sebaiknya formatnya, dari mulai temanya, kemudian dari mulai penggunaan aplikasinya, atau bahkan kira-kira ada nggak sih output yang mungkin disarankan oleh AI. Nah itu pemanfaatan AI oleh saya seperti itu ya. Jadi seharusnya AI itu memang kan namanya AI adalah membantu, nah itu. Jadi jangan sampai AI itu menggantikan, itu sih. Terima kasih ya Bapak Iya, atas betul. atas jawabannya. Kalau begitu sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang penting yang ditunggu-tunggu Permisa Oke, nih. baik. Bisa ceritakan sedikit bagaimana pandangan Bapak menurut AI itu, gimana pandangan Bapak? Oke, AI adalah artificial intelligence, di mana ini merupakan efek dari perkembangan teknologi yang mau tidak mau kita selaku manusia atau kita dosen, mahasiswa, dan stakeholder yang mengerti terkait dengan AI, kita tidak bisa menolak efeknya. Maka dari itu, khususnya di ranah pendidikan, saya sendiri tidak bisa menolak kehadiran AI. Karena di mana AI bagi saya itu sangat membantu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah AI ini adalah teknologi. Jadi teknologi sebaiknya digunakan dengan bijak. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwasanya AI ini jangan sampai membuat seseorang itu tergantung atau bahkan menggantikan. Kalau saya mengajar di kelas itu istilahnya adalah jangan sampai menggantikan fungsi otak. Karena kan AI itu adalah produk dari kecerdasan manusia yang diterapkan di teknologi, maka dari itu sebaiknya kita bijak memanfaatkan AI ini. Sebaiknya kalau di ranah pendidikan ya tadi untuk mendukung, tidak hanya dosen ngasih tugas A, kita langsung buka, misalkan ya salah satu AI yang familiar tuh ChatGPT, buka ChatGPT mahasiswa cuma cari tugas ini, apa jawabannya, habis itu di copy paste. Nah ini yang salah, tidak hanya di copy paste tapi dibaca lagi, kemudian diparafrase dengan bahasa sendiri, sehingga nanti AI ini dapat membantu khususnya dosen, mahasiswa, dan stakeholder yang mungkin memanfaatkannya di dunia pendidikan. Nah itu pandangan saya terkait dengan AI di dunia pendidikan. Makasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua, adakah pengalaman Pak Choi sebagai dosen dalam mengajar saat mahasiswa menggunakan AI? Nah betul, saya sendiri kalau di kelas setelah saya memberikan materi khususnya, kemudian setelah materi itu saya biasanya akan membuka kurang lebih 30 menit untuk sesi diskusi. Biasanya saya melakukan sesi diskusi ini memancing atau menstimuli mahasiswa untuk melihat fenomena komunikasi, karena memang saya dosen komunikasi. Nah setelah itu baru kita membicarakan terkait dengan efek AI, atau bahkan saya iseng-iseng nanyain mahasiswa itu taunya AI apa saja. Karena yang setahu saya secara umum mahasiswa itu hanya taunya ChatGPT. Itu pun baru secara umum doang, hanya digunakan untuk mencari jawaban soal-soal. Mereka belum bisa memaksimalkan AI ini. Misalkan mahasiswa itu kan akan ada tugas akhir, selain kalau di AKMRTV ini kan tugas akhirnya ada dua. Yang pertama di semester 5 itu ada PI, penulisan ilmiah atau artikel ilmiah. Yang kedua ada tugas akhir, itu di tugas akhir pembuatan film seni dokumenter. Nah yang pertama ini adalah karya tulis ilmiah. Nah di sini seharusnya mahasiswa itu mampu memanfaatkan AI. Contohnya apa? Mencari judul, mencari referensi, atau bahkan diskusi seputar sebenarnya risetnya itu seperti apa, mau menggunakan metode apa. Nah itu, kalau mereka malu bertanya di kelas, silakan bertanya di AI, itu diperbolehkan. Setelah itu, silakan bawa ranah pertanyaan itu di kelas, sehingga menjadi bahan diskusi untuk teman-temannya, gitu ya, itulah. Pandangan Bapak, kalau mahasiswa menggunakan AI untuk menyontek gimana sih? Gitu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Yang tadi saya bilang bahwasanya bijak dalam menggunakan teknologi. Dalam artian, saya tidak pernah menolak kehadiran AI. Tetapi, saya perlu menggarisbawahi bahwasanya bijaklah dalam memanfaatkan AI. Ketika ada kasus tadi Mbak Nabila bilang AI ini digunakan untuk mencontek, nah ini yang harus diluruskan oleh pihak dosen, bahwasanya mahasiswa, dosen, ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, itu kan kita punya akal pikiran yang sudah dihadiahkan, atau bahasa kerennya itu gift. Tiap orang diberikan gift berupa akal. Nah itu, jadi kalau Anda hanya untuk dapat IPK 4,0, nilai A, ataupun nilai-nilai yang bagus menurut mahasiswa, dan itu memanfaatkan AI hanya untuk mencontek, itu sayang sekali.
Ya kan, ya kasihan yang nemuin AI. Akhirnya apa? Penemuan dia tidak bermanfaat. Jadi digunakan untuk hal-hal yang negatif. Padahal perkembangan teknologi itu seharusnya membantu manusia, khususnya kita stakeholder yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi sangat salah banget ya kalau ada mahasiswa yang memanfaatkan AI untuk mencontek. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah Mbak Nabila, apakah Mbak Nabila juga setuju bahwasanya ketika kuliah itu kita harus dapat nilai besar, nilai A, IPK 4,0, sehingga harus mencontek menggunakan AI, gitu ya Mbak Nabila? Itu Bahaya sekali ya ternyata AI buat mencontek. iya Nah, betul. pemirsa. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana sikap Bapak terhadap mahasiswa yang menggunakan AI? Iya. Kalau saya sendiri memperkenalkan di kelas ya bahwasanya kita tidak bisa gaptek alias gagap teknologi atau tidak mengikuti teknologi. Jadi ya ini bukan sekedar saran ya, maksudnya kadang-kadang saya juga diskusi dengan mahasiswa, ada loh mahasiswa yang tidak tahu AI. Ya kan ya, ada loh bahkan mahasiswa yang belum bisa menggunakan smartphone. Ya kan ya. Nah itu, bahkan saya memperkenalkan AI. Tetapi tetap saya memberikan pesan-pesan bahwasanya ini teknologi yang mungkin bisa membantu hidup kita, khususnya di dunia pendidikan. Sebaiknya kita menggunakan dengan bijak. Kita menggunakan AI itu memang untuk membantu hal-hal yang mungkin, maaf ya, karena kan saya selaku dosen, saya tidak bisa satu persatu menanyakan mahasiswa saya itu introvert, ekstrovert gitu kan ya. Makanya ketika mahasiswa ada di kelas, kami mohon untuk diskusi dengan kami ya. Kalaupun malu, ya tadi boleh Anda diskusi dulu dengan AI. Setelah dengan AI bisa diskusi, setelah itu kan Anda dapat insight, dapat pengetahuan baru. Dan kalau di kelas saya pribadi, saya meminta, bahkan sampai meminta teman-teman ya, teman-teman Mbak Nabila dan yang lainnya barangkali mungkin pernah diajari saya pernah meminta waktu kita di kelas itu 30 menit untuk sesi diskusi. Jadi kalau saya udah ngajar 1 jam, 30 menit itu kita gantian. Jadi mahasiswa yang bertukar pikiran di kelas. Topiknya bebas, bahkan mau pakai AI ke depan, bahkan bawa handphone dan buka ChatGPT boleh. Nah itu salah satu bentuk pemanfaatan AI yang kami harapkan. Harapan kita selaku pendidik dan mahasiswa ya, terutama AI ini membawa efek yang negatif, yang positif ya tentunya ya, sehingga bisa memanfaatkan itu untuk keperluan perkuliahan ataupun akademisi ya, seperti itu Mbak Nabila ya. Terima kasih Bapak. Sekian pembahasan kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan obrolan seru saya dan dengan Pak Choi. Nah, AI itu bisa kayak bukan buat negatif aja teman-teman. AI juga buat bisa positif, tapi digunakan dengan baik ya teman-teman. Mari gunakan AI dengan bijak. Dadah. Dadah.